Om Swastiastu, saya Ketut Eni Oktaviani dengan NIM 19050510007 dari D3 Analis Kimia akan mempresentasikan praktikum analisis kromatografi mengenai analisis pewarna sintetis. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, dapat melakukan percobaan dengan metode kromatografi kertas. Yang kedua, dapat memahami prinsip dari percobaan kromatografi kertas. Yang ketiga, dapat mengetahui kelarutan dan daya serap pewarna sintetik pada tinta. Yang terakhir, dapat mengetahui perbedaan kelarutan dan daya serap pewarna alami dan pewarna sintetik pada saus bermerek dan saus jajanan. Nah, adapun dasar teori dari praktikum ini yaitu mekanisme pemisahan dengan kromatografi kertas prinsipnya sama dengan mekanisme pada kromatografi kolom. Adsorban dalam kromatografi kertas adalah kertas saring yaitu selulosa. Sampel yang akan dianalisis ditotolkan ke ujung kertas yang kemudian digantung dalam wadah. Kemudian, dasar kertas saring dicelupkan ke dalam pelarut yang mengisi dasar wadah. Pelarut dapat saja beragam, bisa menggunakan air, etanol, asam asetat, atau campuran zat-zat lain yang dapat digunakan. Pewarna yaitu bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Pewarna digunakan dalam makanan untuk yang pertama, memperbaiki penampakan dari makanan yang warnanya memudar karena pemanasan. Yang kedua, memperoleh warna yang seragam pada makanan yang warna alaminya tidak seragam. Yang ketiga, memperoleh warna yang lebih tua dari aslinya. Yang keempat, memperoleh penampakan yang lebih menarik selama penyimpanan. Yang kelima, sebagai indikator visual untuk kualitas. Dan yang terakhir, mempertahankan warna yang memudar karena sinar matahari. Pewarna alami yaitu zat warna alami atau pigmen yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau dari sumber-sumber mineral seperti kunyit, ubi ungu, daun suji, dan lain-lain. Sedangkan pewarna buatan untuk makanan diperoleh melalui proses sintetis kimia buatan yang mengandalkan bahan-bahan kimia atau dari bahan yang mengandung pewarna alami melalui ekstraksi secara kimiawi. Adapun prosedur kerja dari praktikum ini yang meliputi alat, bahan, dan cara kerja. Adapun alat dan bahan dalam praktikum ini. Alatnya yang pertama ada plat tetes, gelas beker, tip mikro, dan kertas saring. Adapun bahannya yaitu aquades, tinta, hitam, biru, dan merah, serta sampel saus sebanyak 3 jenis. Adapun cara kerja dalam praktikum ini yaitu yang pertama dilakukan yaitu penjenuhan terhadap aquades yang ada pada kedua beker. Kemudian dilakukan penotolan sampel tinta hitam, merah, dan biru, serta 3 sampel saus jajanan. Kertas saring yang ditotolkan sampel tadi dimasukkan ke dalam pelarut aquades dan didiamkan selama beberapa menit. Setelah pelarut mencapai tanda batas, kemudian diangkat lalu dikeringkan. Setelah dikeringkan, jika terdapat noda maka dihitung nilai RF-nya. Berikut ini merupakan hasil noda dari praktikum ini. Sebelah kiri merupakan noda dari sampel tinta. Di sebelah kanan merupakan noda dari sampel saus. Adapun hasil dan pembahasan dari praktikum ini. Hasil pengamatan, yang pertama, perlakuan pada sampel diletakkan ke kertas saring.
Lalu hasilnya 6 sampel yang terdiri dari 3 sampel saus dan 3 sampel tinta. Perlakuan yang kedua dielusi dengan pelarut air yang hasilnya mendapatkan 7 noda dengan jarak 6 cm. Adapun perhitungan dalam praktikum ini yang menggunakan rumus RF. Untuk noda yang pertama, RF-nya yaitu 0,15. Untuk noda yang kedua yaitu ber-RF 0,06. Yang ketiga, RF-nya yaitu 0,22. Noda yang keempat yaitu RF-nya 0,6. Noda yang kelima, RF-nya yaitu 0,78. Noda yang keenam yaitu RF-nya 0,88. Dan noda yang ketujuh, RF-nya yaitu 0,97. Pembahasan dalam praktikum ini. Dari praktikum ini dilakukan beberapa tahapan dimulai dari penjenuhan yang bertujuan untuk memastikan bahwa partikel fase gerak terdistribusi merata pada seluruh bagian kertas saring yang berisikan sampel nantinya. Dengan kata lain, digunakan untuk mengoptimalkan naiknya eluen. Selain itu, dilakukan pengeringan yang bertujuan agar memudahkan untuk menghitung nilai RF pada noda nantinya. Sehingga didapatkan 7 noda pada sampel tinta dengan warna biru tua, oranye, kuning, ungu, coklat, hijau, dan biru. Sedangkan pada sampel saus tidak terdapat noda sama sekali. Kesimpulan dalam praktikum ini yaitu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada pemisahan ini hanya dapat memisahkan pewarna pada sampel tinta saja, tetapi tidak untuk sampel saus jajanan. Hal ini dibuktikan dengan adanya noda yang terbentuk pada sampel tinta dan pada sampel saus tidak ada noda sama sekali. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.